Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Devaresa dengan nomor NPM belakang 170. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu sebagai UAS Statistika mengenai materi regresi. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu tentukan 3 variabel, 2 variabel bebas atau independen, dan 1 sebagai variabel tak bebas atau dividen. Nah, kali ini saya mengambil X1 yaitu HRD, X2 yaitu pengawas, dan Y yaitu kinerja karyawan. Lalu pada soal yang kedua yaitu buatlah data sembarang dari 3 variabel yang telah ditentukan di nomor 1, masing-masing sebanyak minimal 20 data, kemudian input ke dalam SPSS. Nah, pada tabel ini saya mengambil 36 data yang bisa dilihat pada tabel yang telah saya buat di SPSS. Untuk cara input data ke dalam SPSS berikut sebagai contohnya. Membuka Excel, kemudian kita harus menyiapkan data sembarang. Di sini saya menggunakan 36 data, bisa di copy terlebih dahulu semua datanya. Setelah di copy, kita bisa membuka SPSS yang telah kita siapkan, yaitu dengan cara kita membuka variabel view. Nah, di sini untuk name itu kita bisa mengetik X1 sebagai HRD, X2 yaitu pengawas, dan Y yaitu kinerja karyawan. Nah, ini kita bisa lihat untuk type-nya numeric with sinar 8, desimalnya 0. Untuk value 0 bisa dilihat sampai 0. Kemudian kita bisa copy paste di data view. Nah, setelah data yang kita copy dari Excel tadi bisa kita tempel di data view. Nah, setelah kita paste, kita bisa melihat regression linear yang telah kita tentukan dengan cara kita mengklik analyze, kemudian regression linear. Nah, setelah itu kita muncul dividen independen. Nah, di sini Y-nya kita isi sebagai kinerja karyawan, terus independennya kita isi X1 HRD, X2 pengawas. Nah, jangan lupa kita membuka statistik, itu kita mencentang Colliarity diagnosis sama W Watson. Nah, kemudian continue, lalu kita membuka plots. Nah, di sini untuk Y-nya kita isi receipt dan X-nya spread. Nah, kemudian continue, lalu oke. Nah, kemudian kita data regression yang telah kita input bisa kita lihat untuk nilai variabel entire remove, model summary, ANOVA, coefficient, Colliarity diagnosis, residual statistik, hingga chart dividen variable yaitu kinerja karyawan atau scatter plot. Nah, untuk analisis regresi itu masuk ke dalam soal nomor 3, yang soalnya itu lakukan analisis regresi sampai menghasilkan output bisa di copy ke Word, kemudian diberi penjelasan sebagai interpretasi analisis regresi sampai uji hipotesis saja. Nah, itu meliputi persamaan regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis secara simultan, dan uji hipotesis secara parsial. Nah, dapat kita ketahui yang pertama yaitu persamaan regresi dari tabel koefisien. Di sini model persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y di sini merupakan variabel independen, A sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien variabel X1, B1 sebagai koefisien variabel X2. Nah, dapat diketahui bahwa variabel independen atau Y sama dengan nilai konstanta yang diperoleh yaitu 22,009 ditambah 0,600 dari X1, kemudian ditambah 0,325 dari X2, yang memiliki arti A sama dengan 22,009, yang artinya apabila HRD X1 dan pengawas X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam kurung sama dengan 0, maka kinerja karyawan adalah sebesar 22,009. Untuk arti yang kedua yaitu B1 sama dengan 0,600, yang artinya apabila HRD X1 naik 1 satuan dan pengawas X2 tetap, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,600. Untuk arti yang B2 yaitu 0,325, yang artinya apabila pengawas X2 naik 1 satuan dan HRD X1 tetap, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,325. Kemudian kita melakukan analisis koefisien determinasi dari tabel model summary yang merupakan besarnya pengaruh HRD X1 dan pengawas X2 terhadap
kinerja karyawan atau Y. Nah, di sini prediktornya konstan, HRD pengawas, dan dividen variabelnya kinerja karyawan. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai R square yaitu 0,710 menunjukkan besarnya pengaruh HRD X1 dan pengawas X2 terhadap kinerja karyawan atau Y adalah sebesar 71%. Nah, berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 29% yang mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, 29% itu diperoleh dari persentase 100% dikurangi 71%, maka pengaruh variabel lain itu sebesar 29%. Kemudian pengujian hipotesis uji F pengaruh secara simultan dilihat dari tabel ANOVA. Nah, di sini dividen variabelnya Y, kinerja karyawan, dan prediktornya konstan X2 pengawas dan X1 HRD. Dapat diketahui bahwa nilai SIG itu 0,00. Nah, nilai SIG ini kan diketahui 0,00 kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, artinya secara bersama-sama atau simultan HRD X1 dan pengawas X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, kemudian untuk uji T atau pengaruh secara parsial atau individu dilihat di tabel koefisien. Nah, di sini dividen variabelnya Y yaitu kinerja karyawan. Untuk analisisnya, yang pertama yaitu untuk HRD X1. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai SIG ini 0,00 kurang dari 0,05. Jadi hipotesis 0 ditolak, artinya artinya HRD X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu untuk pengawas X2, nilai SIG-nya sebesar 0,042 atau kurang dari 0,05. Jadi hipotesis 0-nya ditolak, artinya pengawas atau X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.